Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wah, Bapak dan Ibu dosen, mitra dari PHP Indonesia, serta teman-teman mahasiswa yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 16 ingin mempresentasikan proyek yang kami kerjakan dalam rangka memenuhi tugas workshop dan uji kompetensi berbasis industri bidang sistem basis data dengan tema Database Service Mobil. Sebelum masuk ke pemaparan, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Pertama, saya Megi Repkiansyah Ananda Pratama Gumai dengan NIM 19240488. lalu dengan saya Adeski Jamil Saripudin dengan NIM 19240237. Saya Ilham Fajrian dengan NIM 19240219. Dengan saya Muhammad Rafi Abda dengan NIM 19240629. Dengan saya Denada Putri Hidayat dengan NIM 19240516. Nama saya Naila Amalia Utami dengan NIM 19240780. Sawitri dengan NIM 19240152. Selanjutnya, ini merupakan link source berupa sampel aplikasi atau database yang kami ambil dari GitHub untuk proyek ini. Untuk pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Denada Putri. Oke, latar belakang. Kelompok kami memiliki database servis mobil karena layanan perbaikan kendaraan sangat dibutuhkan, sementara proses pengelolaan sering masih dilakukan secara manual. Dengan sistem database pelanggan, mekanik, spare report, dan transaksi dapat dikelola lebih rapih dan efisien. Sampel ini juga menjadi sarana latihan untuk memahami struktur relasi antara tabel dalam dunia nyata, khususnya dalam uji kompetensi berbasis industri pada bidang sistem basis data ini. Tujuan dari pembuatan database service mobil ini adalah untuk merancang dan mengimplementasikan sistem basis data yang mampu mengelola data layanan servis kendaraan secara efektif dan efisien. Secara khusus, tujuan proyek ini meliputi: satu, mengelola data pelanggan seperti identitas, alamat, dan kontak untuk memudah pencatatan layanan. Dua, mencatat informasi mekanik dan spare report yang digunakan dalam proses servis. Tiga, menyimpan detail layanan seperti keluhan, tindakan, dan jenis servis yang dilakukan. Empat, mencatat transaksi pembayaran dengan data biaya, jumlah spare part, dan tanggal transaksi. Lima, memahami struktur relasi antara tabel sebagai latihan penerapan bisnis data dalam kasus nyata. Enam, mempelajari DDL dan DML dalam membangun serta mengelola database yang efisien. Oke, selanjutnya Saudari Naila. Di sini saya akan menjelaskan 3 tahapan utama untuk mengimpor database SQL ke dalam PHP MyAdmin. Yang terdiri dari itu membuat database baru. Yang pertama, memperlihatkan halaman utama PHP MyAdmin untuk memulai proses import terlebih dahulu. Pada kolom create database, nama database diisi dengan servis mobil. Selanjutnya, collection dipilih UTF 8MB4 underscore general underscore C yang mendukung penyimpanan berbagai karakter termasuk simbol dan emoji. Setelah itu, klik tombol create untuk membuat database kosong tersebut. Yang kedua, yaitu import database. Setelah database berhasil dibuat, akan direm ke dalam database service mobil yang masih kosong.
Di sini klik tab import pada menu bagian atas, kemudian pilih file SQL yang akan diunggah dari perangkat lokal. File yang digunakan pada contoh ini adalah service mobil SQL. File SQL ini berisi semua struktur tabel dan perintah SQL yang akan dijalankan untuk membentuk isi database. Setelah memilih file, langsung klik tombol Go untuk memulai proses import. Yang ketiga, ada hasil eksekusi perintah SQL. Jika proses import berhasil, akan muncul tampilan berupa notifikasi berwarna hijau yang menandakan bahwa setiap perintah SQL telah dijalankan dengan sukses. Contohnya terlihat perintah SQL seperti create table mechanic, create table customer, hingga create table spare part berhasil dibuat tanpa error. Selain pembuatan tabel juga ditampilkan perintah untuk menambahkan primary key, relasi antar tabel, dan definisi kolom seperti ID mekanik, nama customer. Waktu eksekusi perintah juga tercatat pada bagian kanan untuk masing-masing query. Lalu ada spesifikasi table customer. Tabel ini menyimpan data pelanggan yang melakukan servis kendaraan. Lalu isinya itu ada ID customer dengan tipe data in dan panjang datanya 11. Ini adalah primary key-nya. Lalu ada nama dengan tipe data varchar dengan panjang datanya 50. Lalu ada jenis kelamin dengan tipe data varchar dengan panjang data 10. Lalu ada KTP dengan tipe data begin. Lalu panjang datanya itu 20 dan lalu ada alamat. Tipe datanya varchar, panjang datanya itu 100. Lalu ada nomor telepon dengan tipe data begin yang panjang datanya itu 20. Lalu ada spesifikasi tabel mekanik. Tabel ini menyimpan informasi tentang teknisi yang mengerjakan servis kendaraan. Isinya itu ada ID mekanik dengan tipe data in, panjang datanya 11. Ini adalah primary key-nya. Lalu ada nama dengan tipe data varchar, lalu dengan panjang datanya itu 50. Lalu ada nomor telepon dengan tipe data begin dengan panjang datanya 20. Lalu ada alamat dengan tipe data varchar dengan panjang datanya itu 100. Dan lalu ada ID spare parts dengan tipe data in dengan tipe data in dan panjang datanya itu 11. Lalu spesifikasi tabel service. Tabel ini mencatat detail layanan atau service yang diberikan. Lalu isinya itu ada ID service dengan tipe data in, panjang datanya itu 11. Ini ada primary key-nya. Lalu ada ID customer dengan tipe data in, panjang datanya itu 11. Dan ID mekanik dengan tipe data in, panjang datanya 11. ID customer dan ID mekanik itu adalah foreign key-nya. Lalu ada keluhan dengan tipe data varchar, panjang datanya itu 100. Lalu ada tindakan servis tipe data varchar dengan panjang datanya itu 200. Lalu ada jenis servis tipe datanya varchar dengan panjang 100. Lalu ada tanggal servis dengan tipe data date. Lalu ada spesifikasi tabel spare part. Tabel ini mencatat data suku cadang yang tersedia. Di isinya itu ada ID spare part dengan tipe data in, panjang datanya 11. Ini adalah primary key-nya. Lalu ada nama spare part dengan tipe data varchar dengan panjang datanya 100. Lalu ada harga spare part dengan tipe data desimal, panjang datanya itu 10,2. Lalu ada QT dengan tipe data in, panjang datanya itu 11. Lalu ada spesifikasi tabel transaksi. Tabel ini mencatat data pembayaran di layanan service. Dengan isinya itu ID transaksi dengan tipe data in, dengan panjang datanya itu 11. Nah ini di ID transaksi ini adalah primary key-nya. Lalu ada ID service dengan tipe data in, panjang datanya itu 11. Nah ini ID service itu adalah foreign key. Lalu ada total transaksi dengan tipe data desimal, panjang datanya itu ada 12,2. Lalu ada jumlah spare part dengan tipe data in, dengan panjang datanya itu 11. Lalu ada tanggal transaksi dengan tipe data itu date.
Udah Rinuning? Di sini ada tipe data. Tipe data yang digunakan dalam database server mobil. 1. INT, fungsi menyimpan angka bulat, bilangan bulat tanpa koma. 2. Bing INT, fungsi menyimpan angka bulat yang lebih besar dari INT. Cocok untuk data panjang seperti nomor KTP atau nomor telepon. 3. Varchar N. Fungsi menyimpan data teks, huruf, angka, simbol, panjang bisa bervarian hingga maksimal N karakter. 4. Deksimal P, S. Fungsi menyimpan angka desimal, bilangan dengan koma, presis tinggi, cocok untuk data keuangan. 5. Det. Fungsi menyimpan data tanggal, tahun, bulan, hari. Oke, setelah menjelaskan spesifikasi tabel dan tipe data, selanjutnya akan didemokan DL dan DML-nya oleh saudara Ilham dan juga Rapi. Baik, di sini saya akan menjelaskan demonstrasi tentang database servis mobil. Pertama-tama saya membuat tabel customer dengan perintah create table customer. Di dalamnya ada field ID customer, tipe data integer, primary key. Selanjutnya ada nama, tipe datanya varchar, lebarnya 50. Di bawahnya lagi ada jenis kelamin, tipe datanya varchar, lebarnya 10. Selanjutnya ada KTP, tipe datanya BKNT, dan selanjutnya ada alamat, tipe data varchar, lebarnya 100. Di bawahnya ada nomor telepon, tipe datanya BKNT. Selanjutnya saya membuat tabel spare part dengan perintah create table spare part. Isinya ada ID spare part, tipe datanya primary key. Selanjutnya ada nama spare parts, part, tipe data varchar, lebarnya 100. Di selanjutnya ada harga spare part, tipe datanya desimal, lebarnya 10,2. Di bawahnya ada KTY atau quantity, tipe datanya integer. Selanjutnya saya membuat tabel mekanik dengan perintah create table mekanik. Di bawahnya saya membuat ID mekanik, tipe datanya integer, primary key. Selanjutnya ada nama varchar, nama, tipe datanya varchar, lebarnya 50. Nomor telepon, tipe datanya big INT. Di selanjutnya ada alamat, tipe datanya varchar, lebarnya 100. Dan di bawahnya ada ID spare part, tipe datanya integer. Orange key, di dalamnya ada ID spare part. Reference spare part, di dalamnya ada ID spare part. Selanjutnya saya membuat table service dengan perintah create table service. Di dalamnya ada ID service, tipe data integer, primary key. ID customer, tipe datanya integer, ID mekanik, tipe datanya integer. Selanjutnya saya membuat peluhan tipe data varchar, lebarnya 100. Dan selanjutnya tindakan service, tipe datanya varchar, lebarnya 200. Selanjutnya ada jenis service, tipe data varchar, lebarnya 100. Selanjutnya ada tanggal service, tipe datanya date, dan di bawahnya ada foreign key, di dalamnya ada ID customer, reference customer, di dalamnya ada ID customer. Selanjutnya foreign key, di dalamnya ada ID mekanik, reference mekanik, di dalamnya ada ID mekanik. Selanjutnya saya membuat tabel transaksi dengan perintah create table transaksi. Di bawahnya ada ID transaksi, tipe datanya integer, primary key. Selanjutnya ada ID service, tipe datanya integer, dan selanjutnya ada total transaksi, tipe datanya desimal, lebarnya 12,2. Selanjutnya ada jumlah spare part, tipe datanya integer, dan di bawahnya ada tanggal transaksi, tipe datanya date, dan di bawahnya ada foreign key berisikan ID service. Reference service berisikan ID service. Baik, selanjutnya dijelaskan oleh Ilham kajian tentang DML-nya.
Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang DML. DML itu isinya ada insert, select, update, dan delete. Sini kita akan menjelaskan insert. Insert itu adalah data data yang dibuat setelah membuat tabel. Itu kan kalau tabel itu kalau ketika di descript itu strukturnya. Kalau ini insert itu untuk menambahkan datanya. Ada ID ada ID customer, misal ada nama, jenis kelamin, nomor KTP, alamat, dan nomor HP. Di sini ada insert customer, values. Values itu apa? Nilai-nilai keseluruhan ini yang ada di tabel datanya ini. Di sini ada insert spare part. Di sini saya menambahkan data spare part untuk masuk ke table spare partnya. Di sini ada ID spare part, ada nama spare partnya, ini ada harga satuannya, harga spare partnya, dan ini ada quantity. Quantity itu adalah banyaknya spare part yang dibeli. Nah itu di sini ada insert mekanik. Ini ada data mekaniknya, ada ID mekanik, ini ada nama mekaniknya. Di sini ada nomor telepon, mekanik. Di sini ada alamat mekaniknya. Dan di sini ada ID spare part. Kenapa di sini ID spare part? Karena mekanik ini ingin mengerjakan atau mengservis motor, misal kendaraan customer, dan customernya itu membeli spare part ini. Jadi untuk ID mekanik 2001 ini mengerjakan spare part yang 3001. Begitupun seterusnya. Sini ada insert service. Sini ada ID service. Sini ID customer. Sini ada ID mekanik. Ini ada mesin sulit dihidupkan itu gejalanya. Ini ada spare part. Sini ada tanggal customer itu melakukan service. Dan yang kelima terakhir itu di sini ada table transaksi. Isi datanya. Ini ada ID transaksi, ada ID service, ini harga keseluruhan. Ini ada quantity, dan ini ada tanggal transaksinya, atau bisa disebut tanggal service. Setelah itu, saya langsung select. Pertama, untuk select customer. Jadi, menggunakan perintah. Nah, di sini terlihat isi data dalam tabel customer. Di sini ada ID customer, nama, jenis kelamin, KTP, alamat, dan nomor telepon. Ini udah termasuk keseluruhan dengan isi data. Kita manggilnya select. Kalau cuma strukturnya kayak seperti ini, ada ID customer, nama gitu, jenis kelamin, KTP, alamat, nomor telepon tanpa ada ininya, isi datanya. Itu menggunakan dash. Selanjutnya, select. Nah, di sini terlihat ada ID spare part, nama spare part, harga spare part, dan ini ada quantity. Lanjut.
Nah, di sini ada nama mekaniknya. Nama mekanik, ID mekanik, nomor telepon, alamat mekanik, dan ID spare part. Lanjut. Nah, di sini terlihat ada ID service, ID customernya, ID mekanik, keluhan, tindakan servis, jenis servis, dan tanggal servis. Selanjutnya, isi data dari tabel transaksi. Nah, di sini terlihat ada ID transaksi, ID service, total transaksi, jumlah spare part, dan tanggal transaksi. Setelah itu, saya ingin mengubah nama dari customer ID customer 1001 yang tadinya namanya Iksan menjadi Ilham. Perintahnya seperti ini. Kita menggunakan update. ID satu. Nah, di sini sudah terganti yang tadi sebelumnya namanya Iksan menjadi Ilham. Coba kita panggil dulu tabelnya. Nah, di sini terganti ya namanya, nama customernya sebelumnya Ilham ini sebelumnya Iksan menjadi Ilham. Sekarang kita ingin mengganti alamat dari customer 1001. Kan sebelumnya itu alamatnya Broadway, Street Number One. Ini saya ingin mengubah alamatnya menjadi Jalan Jati Raya nomor 19. Menggunakan perintahnya sama, update customer set. Nah, set gitu. Tapi di sini kita menjadi alamat karena ingin mengubah alamat. Lalu perintahnya seperti ini. ID customernya 1001. Nah, di sini sudah berhasil mengubah alamat customer 1001 yang sebelumnya Broadway menjadi Jalan Jati Raya. Coba kita panggil lagi datanya. Nah, di sini sudah terlihat alamatnya sudah diganti menjadi Jalan Jati Raya nomor 19. Sekarang saya ingin menghapus customer yang ID 1011 karena di sini tabelnya itu ada sangkut pautnya dengan transaksi dan servis, maka saya tidak akan menghapus tabel tabel customer yang ada di sini karena sini sudah tertera. Jadi kita buat saja seperti ini. Nah, setelah itu kita hapus. ID customer 11. Nah, di sini sudah berhasil terhapus menggunakan perintah delete. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Raffi.
Di sini ada sedikit tambahan tentang job sama alter table. Ini saya membuat create table sementara. Nah, di sini ada perintah job table. Pelanggan sementara ini untuk menghapus table yang tadi saya buat di atas ini. Nah, selanjutnya ada alter table customer. Ini untuk menambahkan email ke dalam table customer. Tipe data varchar lebarnya 100. Dan di bawahnya ada alter table service. Ini untuk saya menambahkan status service. Tipe data varchar lebarnya 50. Dan di bawahnya ada alter table transaksi. Saya menambahkan metode pembayaran. Tipe data varchar 50. Baik, segitu aja saya mendemonstrasikan bersama Ilham Fadlian. Baik. Nah, Selanjutnya kita akan membahas IRD dari database service mobil. IRD ini terdiri dari beberapa entitas atau tabel lengkap dengan atribut, relasi, dan kardinalitasnya. Yang pertama adalah entitas customer yang memiliki atribut seperti ID customer, nama, jenis kelamin, nomor telepon, KTP, dan alamat. Customer ini memiliki relasi mendaftar ke entitas service dengan kardinalitas one to many, karena satu customer dapat melakukan lebih atau banyak pendaftaran layanan service. Selanjutnya ada entitas service. Entitas service sendiri memiliki atribut seperti ID service, terus ID customer, ID mekanik, tanggal service, tindakan service, jenis service, dan juga keluhan. Service memiliki relasi membayar ke transaksi, ke entitas transaksi. Ya, entitas transaksi sendiri memiliki atribut tanggal transaksi, jumlah spare part, total transaksi, ID service, dan ID transaksi. Lalu dari entitas service memiliki relasi ditangani ke entitas mekanik. Lalu atribut yang dimilikinya adalah alamat, nomor telepon, nama, ID spare part, dan ID mekanik. Lalu mekanik juga memiliki relasi memilih ke spare part, di mana entitas spare part memiliki atribut quantity, harga spare part, nama spare part, dan ID spare part. Di sini relasi dari customer ke service itu one to many, yang artinya satu customer dapat melakukan lebih atau banyak layanan atau pendaftaran service. Lalu service sendiri memiliki relasi membayar ke entitas transaksi yang kardinalitasnya one to one, karena setiap service hanya memiliki satu transaksi pembayaran. Lalu entitas service memiliki relasi many to one atau one to many tergantung perspektif ya. Kalau dari perspektif ini dari service yaitu many to one. Many to one artinya banyak servis bisa ditangani satu mekanik. Lalu ada dari entitas mekanik ke ke entitas spare part ini relasinya many to one. Artinya satu mekanik hanya bisa memilih satu spare part, namun satu spare part bisa digunakan oleh banyak mekanik. Meskipun secara ideal relasi ini sebaiknya many to many, harus ada tablet penghubung. Struktur ini disesuaikan dengan sampel database dan IRD yang ada pada source agar tetap konsisten dengan data yang tersedia. Secara keseluruhan, IRD ini dirancang untuk merepresentasikan proses layanan servis mobil mulai dari pendaftaran customer, proses perbaikan oleh mekanik, penggunaan spare part, hingga transaksi pembayaran. Kesimpulan, dari hasil perbuatan dan inventasi database server mobil, dapat disimpulkan bahwa sistem basis data sangat membantu dalam mengolah data layanan bengkel secara terstruktur dan efisien. Dengan adanya database ini, proses pencatatan data pelanggan, mekanik, spare part, layanan, dan transaksi menjadi lebih cepat, akurat,
dan mudah diakses. Selain itu, pengguna perintah DDL dan DDML dalam pengolahan data di PHP-MyAdmin menunjukkan bahwa database mampu mengenani operasi seperti menambah, mengubah, dan menghapus data dengan baik. Proyek ini juga memperkuat pemahaman dalam merancang relasi antar tabel dan menerapkan konsep basis data secara nyata. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.